Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Fitriani dengan NIM 005. Saya akan mempresentasikan kajian jurnal saya yang berjudul Perkembangan Bahasa, Emosi, dan Sosial Anak Usia Sekolah Dasar. Sebelumnya, jurnal ini diterbitkan oleh Merah Putri Dewi, Neuriarni, dan Indrawarni pada tahun 2020. Topik yang akan kita bahas meliputi pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Anak adalah generasi yang akan meneruskan kehidupan bangsa, yang akan berlangsung secara terus-menerus. Tahapan perkembangan anak akan berlangsung pada umur 6-12 tahun dalam kategori sekolah dasar. Beberapa aspek yang akan dibahas yaitu perkembangan bahasa, emosi, dan sosial anak. Bahasa merupakan aspek penting bagi kehidupan anak, terutama pada era komunikasi global yang tentunya menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, menurut Silawati 2016. Yang kedua yaitu emosi, merupakan perasaan intens yang ditunjukkan oleh seseorang atas suatu kejadian atau peristiwa, menurut Latifa 2017. Dan yang terakhir, perkembangan sosial merupakan proses pencapaian kematangan dalam hubungan sosial dan pembelajaran agar dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku pada kelompok tradisi dan moral, menurut Tusian 2019. Yang kedua yaitu metode penelitian. Pada jurnal penelitian ini menggunakan metode studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan dengan cara menganalisis isi dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diangkat. Sumber data yang digunakan berupa buku dan jurnal yang terkait. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis konten, yaitu menganalisis beberapa teori mengenai perkembangan bahasa, emosi, dan sosial pada anak usia dasar. Yang terakhir adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu perkembangan bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan dalam simbol yang kemudian dirangkai menjadi sebuah urutan kalimat yang bermakna, menurut Latifa 2017. Fase perkembangan bahasa anak dimulai pada usia 6-8 tahun, di mana tahapan ini anak sudah mendekati perkembangan secara sempurna. Biasanya anak sudah mulai aktif dalam memulai atau menanggapi sesuatu pembicaraan. Yang kedua yaitu usia 9-12 tahun. Pada tahap ini anak sudah sempurna dalam menyusun kata atau kalimat. Perkembangan otaknya juga sudah optimal. Lalu teori perkembangan anak. Perkembangan bahasa anak dimulai dari lingkungan, dari perkembangan bahasa dari peniruan orang dewasa. Yang pertama dari lingkungan. Lingkungan ini sangat berpengaruh karena anak akan mengikuti dan menyesuaikan bahasa yang digunakan pada lingkungannya. Yang kedua, peniruan orang dewasa. Setiap kalimat yang diucapkan pada orang dewasa sontak akan sering diutarakan anak karena anak menganggap bahwa orang tua adalah suatu contoh bagi dirinya. Yang kedua, perkembangan emosi anak SD. Perkembangan usia emosi anak ini dimulai pada umur 5-6 tahun, yang dimana itu mengenal aturan yang berlaku. Yang kedua, 7-8 tahun, anak sudah mulai memahami perasaan orang lain dan memiliki rasa malu. Lalu 9-10 tahun, di mana anak sudah bisa menyembunyikan dan mengungkapkan sesuatu. Jadi anak bisa melihat baik dan buruknya sesuatu dari pengamatannya sendiri. Ciri-ciri emosi pada anak. Yang pertama, emosi yang terjadi hanya sebentar tetapi lebih kuat dan hebat. Yang kedua, emosi anak mudah berubah dan terjadi berulang-ulang. Yang ketiga, emosi anak dapat dilihat dari tingkah laku. Yang ketiga, perkembangan sosial anak SD. Perkembangan sosial pada anak ditandai dengan proses pencapaian kematangan dalam keragaman sosialnya, bagaimana menyesuaikan diri dengan lingkungannya, bagaimana cara berinteraksi dengan lingkungannya, dan lain-lainnya. Perkembangan sosial berarti perubahan perilaku untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan sosial. Salah satu tuntutan sosial adalah bagaimana cara anak mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Lalu perkembangan sosial pada anak SD ditunjukkan dengan adanya perubahan dalam bentuk tingkah laku dan perluasan hubungan dengan teman sebayanya.
Dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap anak memiliki tahap perkembangan yang berbeda-beda. Beberapa aspek perkembangan yang berkembang pesat pada anak SD adalah bahasa, emosi, dan juga sosial. Perkembangan emosi, bahasa, dan sosial pada anak umumnya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Contohnya adalah sekolah, rumah, atau teman sebayanya. Perkembangan tersebut ada yang berjalan dengan cepat dan juga ada yang berjalan dengan lambat. Hal itu tergantung bagaimana anak dalam menerima dan memahami perkembangan tersebut. Peran orang tua dan guru sangat penting dalam membantu perkembangan anak. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdi Wulandari dengan NIM 007 dari BGSDA. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kajian artikel saya yang berjudul Karakteristik Perkembangan Siswa Sekolah Dasar. Baik, artikel ini terbit pada tahun 2021 oleh Fitri Hayati, Nafiarni, dan Ida Murni. Adapun kajian jurnal yang akan kita bahas yaitu ada pendahuluan, selanjutnya ada metode penelitian, lalu ada pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, langsung saja kita ke pendahuluan. Pendidikan merupakan hal yang harus didapatkan oleh setiap individu. Pendidikan dapat diperoleh baik secara formal maupun non-formal, menurut Darlis 2017. Salah satu cara formal yang biasa digunakan oleh para individu untuk mendapatkan pendidikan adalah melalui pendidikan sekolah. Sekolah dasar merupakan sekolah formal pertama yang harus diikuti oleh setiap siswa di Indonesia, menurut Kennedy 2019. Pendidikan di sekolah dasar tidak akan terlepas dari proses pembelajaran. Proses pembelajaran di SD harus disesuaikan dengan karakteristik siswa sekolah dasar, menurut Kiswanto 2017. Adapun metode penelitian ini merupakan penelitian studi literatur yang mengkaji sebanyak 25 jurnal yang berhubungan dengan karakteristik perkembangan siswa sekolah dasar. Hasil dan pembahasan di artikel ini ada 3 perkembangan. Yang pertama ada perkembangan fisik, yang kedua ada perkembangan kognitif, dan yang terakhir ada perkembangan psikososial. Langsung saja ke perkembangan yang pertama. Perkembangan fisik adalah suatu proses perkembangan yang meliputi proses pertumbuhan biologis, seperti pertumbuhan tulang, pertumbuhan otot, dan pertumbuhan otak. Perkembangan fisik ini bisa dilihat dari bertambahnya tinggi badan seorang siswa, bertambahnya berat badan seorang siswa, dan perkembangan keterampilan motorik seorang siswa. Adapun perkembangan yang kedua yaitu perkembangan kognitif, adalah proses perkembangan yang terjadi pada pola pikir siswa sekolah dasar. Contohnya mereka memiliki daya imajinasi yang tinggi, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dan mereka juga bisa memecahkan sebuah permasalahan yang mereka hadapi. Pokoknya yang berkaitan dengan pola pikir mereka. Nah, di perkembangan kognitif ini terbagi menjadi beberapa fase, ada 4 fase. Yang pertama ada fase sensomotorik, berada pada rentang usia 0-2 tahun. Contohnya yaitu saat seorang bayi yang melihat suatu objek dengan begitu lama, dalam jangka waktu yang lama, lalu mereka bisa merespon cahaya atau suara yang timbul di sekitar mereka. Jadi mereka langsung melihat ke arah sumber suara tersebut. Yang kedua ada fase praoperasional, berada pada rentang usia 2-7 tahun. Yang ketiga ada fase operasional konkret, yaitu dalam fase ini siswa sudah dapat menggunakan logika. Siswa mampu mengurutkan, mengklasifikasikan suatu benda sesuai dengan warna, sesuai dengan ukuran dari benda tersebut. Dan yang keempat ada fase operasional formal, berada pada rentang usia 12-15 tahun. Di fase terakhir ini, para siswa mampu berpikir secara abstrak. Mereka mampu menarik kesimpulan atas informasi yang telah mereka dapatkan. Pada fase ini muncul saat mereka sudah memasuki masa pubertas. Jadi mereka sudah memahami hal-hal seperti hal percintaan. Mereka bisa menimbulkan rasa suka pada lawan jenis mereka. Selanjutnya, perkembangan psikososial adalah suatu proses perkembangan yang berhubungan erat dengan perkembangan dan perubahan emosi siswa.
Selanjutnya, dari ketiga perkembangan tersebut muncullah suatu kebutuhan siswa sekolah dasar. Yang pertama, siswa SD senang bermain. Jadi di sini seorang guru tuh dituntut untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang serius tapi menyenangkan, diselingi dengan suatu permainan atau ice breaking. Yang kedua, ada siswa SD senang bergerak. Jadi, umur siswa SD itu merupakan umur di mana anak-anak tersebut sudah aktif dalam bergerak. Yang ketiga, siswa SD menyukai pekerjaan berkelompok. Dan yang keempat, siswa SD menyukai peragaan langsung. Maksudnya di sini yaitu seorang guru memerlukan media pembelajaran seperti penayangan film atau lain sebagainya. Lalu dari artikel tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan kajian yang telah dipaparkan, ada jenis perkembangan siswa sekolah dasar yang perlu diketahui oleh pendidik, yaitu perkembangan fisik, perkembangan kognitif, dan perkembangan psikososial. Implementasi siswa SD dilihat dari ketiga perkembangan tersebut yang melahirkan sebuah kebutuhan siswa yang berupa siswa SD senang bermain, siswa SD senang bergerak, senang bekerja kelompok, dan menyukai peragaan langsung dari seorang gurunya. Kebutuhan inilah yang menjadi landasan guru sekolah dasar dalam mengembangkan pembelajaran yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspaningrum, NIM 021. Di sini saya akan mengkaji artikel yang berjudul Pengaruh Media Sosial TikTok terhadap perkembangan belajar anak sekolah dasar. Langsung saja. Sumber artikel diperoleh dari UIS Nur Amanah tahun 2021. Yang akan dibahas yaitu pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pengamatan, dan kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, kemajuan teknologi adalah suatu bukti dari perkembangan zaman modern yang tidak bisa dihindari saat ini. Inovasi, modernisasi, dan globalisasi memegang peran penting dalam berbagai bidang. Salah satunya di bidang pendidikan. Contohnya yaitu penggunaan TikTok sebagai media pembelajaran. Sebelum itu, apa sih TikTok? TikTok merupakan salah satu media sosial atau aplikasi membuat rekaman atau membuat video pendek dengan bantuan musik yang dapat menarik perhatian banyak orang yang melihatnya. Aplikasi ini diluncurkan pada tahun 2016 September oleh Tiongkok. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode deskriptif kualitatif, yaitu metode dengan bertujuan untuk memahami fenomena tentang dialami subjek dalam bentuk kata-kata. Nah, data yang diperoleh ini menggunakan analisis statistik, yaitu penafsiran dan kesimpulan yang dibuat berdasarkan analisis statis untuk mengetahui seberapa pengaruh penggunaan media sosial TikTok ini terhadap prestasi perkembangan belajar peserta didik di SD. Pembahasan dalam artikel ini ada 3. Yang pertama ada faktor-faktor perkembangan belajar siswa. Yang kedua ada pengaruh positif TikTok terhadap perkembangan belajar siswa. Yang ketiga yaitu pengaruh negatif TikTok terhadap perkembangan belajar siswa. Yang pertama yaitu faktor-faktor perkembangan belajar siswa. Di sini ada 2 faktor. Yang pertama faktor internal atau dari dalam, yang kedua faktor eksternal atau dari luar. Yang pertama adalah faktor gen dan keturunan, yaitu gen dapat mempengaruhi perkembangan belajar siswa secara fisik, emosi, dan lain-lain yang dapat diturunkan pada anak. Yang kedua yaitu kecerdasan. Nah, yang dimaksud ini setiap individu itu pasti memiliki kecerdasan yang berbeda dalam menangkap sebuah materi anak, di mana bisa melihat beberapa kemampuannya dari memori dan pemahaman masing-masing setiap anak. Yang ketiga ada bakat khusus, yaitu setiap individu itu mempunyai bakat yang berbeda-beda. Bakat di sini bisa dilihat kemampuan dari akademik maupun non-akademik. Yang kedua yaitu faktor eksternal atau dari luar. Yang pertama yaitu kesehatan dan nutrisi. Maksudnya di sini adalah kondisi fisik itu sangat mempengaruhi anak saat proses belajar, di mana diperlukan nutrisi yang cukup dan seimbang saat akan melakukan proses pembelajaran. Yang kedua yaitu peran keluarga. Nah, keluarga ini adalah sekolah pertama penanaman dasar pengetahuan anak.
Pola asuh dan budaya yang harmonis juga menjadi faktor perkembangan belajar dengan menanamkan nilai norma sejak dini. Yang ketiga yaitu lingkungan sosial. Lingkungan sosial juga berpengaruh dalam perkembangan belajar siswa. Lingkungan memberikan pengaruh positif maupun negatif sesuai anak bagaimana cara ia berteman, bersosialisasi, apakah itu memberikan efek baik maupun buruk terhadap anak tersebut. Yang kedua yaitu dampak positif TikTok terhadap perkembangan belajar siswa. Yang pertama yaitu mendorong kreativitas siswa untuk mendorong karya dengan sesuai hati dengan konten yang bermanfaat. Nah, di sini di mana siswa itu dapat menunjukkan bakat atau kemampuannya dalam media sosial melalui TikTok sebagai media hiburan. Yang kedua yaitu media belajar siswa. Nah, mempelajari banyak hal baru dari konten yang berasal dari video pendek, di mana biasanya orang itu malas membaca. Nah, di sini TikTok menjadi sebuah media untuk media belajar siswa yang baru agar lebih tertarik lagi. Yang ketiga yaitu menumbuhkan sikap percaya diri seorang anak. Di sini adalah saat anak membuat video akan melatih kepercayaan diri seseorang. Pembahasan yang terakhir yaitu dampak negatif TikTok terhadap perkembangan belajar siswa. Yang pertama, kecanduan bermain gadget hingga menyebabkan lupa belajar. Biasanya anak kecanduan gadget ini bahkan terkadang jarang membantu orang tuanya di rumah maupun juga jarang bersosialisasi, sibuk dengan gadgetnya sendiri. Yang kedua, ada banyak konten yang tidak pantas dilihat oleh anak-anak. Seperti dalam video TikTok biasanya ada kata-kata kotor yang akan memberikan efek negatif bagi anak. Terus yang ketiga ada menurunkan waktu produktivitas anak. Nah, seperti meninggalkan hal-hal positif seperti belajar, bermain bersama teman-teman itu berkurang atau bersosialisasi. Dari artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan belajar siswa ini mempunyai dua faktor yaitu internal maupun eksternal. Selain itu, terdapat pengaruh positif dan negatif dari media sosial TikTok tersebut yang dapat berpengaruh yang sangat signifikan terhadap belajar dan perkembangan prestasi belajar siswa di sekolah. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Jani Ramadewi dengan NIM 210440428. Saya dari PGSDA. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal ilmiah saya yang berjudul Mengembangkan Minat Belajar Peserta Didik Sekolah Dasar. Jurnal ilmiah saya, nama penerbit yaitu Rika Vidya Sukmana, diterbitkan pada tahun 2017. Jurnal ilmiah meliputi sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Pendahuluan, perkembangan teknologi telah mengubah cara kita berkomunikasi, cara makan, cara berbagian, cara berinteraksi, dan sebagainya. Begitu pula dengan cara guru melaksanakan proses pembelajaran. Peserta didik seringkali mengetahui informasi lebih awal dibandingkan dengan gurunya. Oleh karena itu, guru dituntut untuk mengikuti perkembangan terkini baik mengenai strategi, pendekatan, maupun metode dalam proses pembelajaran. Dalam mengembangkan profesi guru dituntut untuk memfasilitasi perkembangan kualitas yang bertanggung jawab secara profesional, mengubah sistem pendidikan mereka dalam beberapa tahun terakhir. Negara-negara maju maupun negara berkembang berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan model pembelajaran tematik terpadu atau Integrated Thematic Education. Pembelajaran ini berasal dari pendekatan tematis sebagai acuan dasar bahan dan kegiatan pembelajaran di mana tema yang dibuat mengikat baik mata pelajaran tertentu maupun antar mata pelajaran yang lainnya. Pembelajaran tematik ini secara ilmiah telah menunjukkan keberhasilannya dalam memacu percepatan dan meningkatkan kapasitas memori peserta didik. Yang kedua yaitu landasan teori. Pemerintah, orang tua, guru harus menyadari bahwa dunia pendidikan sangat berubah. Matematika merupakan mata pelajaran yang saling berkaitan dalam kehidupan manusia. Jika dipelajari, keempat bidang tersebut saling berkaitan, sehingga bisa menjadi bekal bagi peserta didik nantinya. Dalam rangka menyikapi tantangan yang telah dipaparkan sebelumnya dan pentingnya pembelajaran,
Teknologi Engineering dan Matematik, program studi PGSD berupaya untuk membekali para guru sekolah dasar dengan memberikan materi pembekalan tentang pendekatan. Yang ketiga yaitu metode penelitian. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam bentuk suatu singkat selama 1 kali pertemuan dengan anggota sebanyak 20 orang, dilaksanakan di SDN Cilsung 1 dan 2 Kabupaten Bandung. Membahas tentang pendekatan STEM dalam tataran teoritis yang meliputi pengertian serta alasan rasional mengapa menggunakan STEM. Sesi kedua atau tahapan simulasi merupakan pendalaman terhadap materi yang diikuti dengan latihan tentang bagaimana menerapkan pendekatan tersebut dalam kegiatan belajar mengajar. Pembahasan yang keempat yaitu hasil dan pembahasan. Secara khusus, kegiatan diprioritaskan untuk memberikan wawasan bagi seorang guru tentang pendekatan tersebut STEM dan cara penerapannya. Adapun pelaksanaan kegiatan pelatihan STEM ini diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, tahap penjelasan atau presentasi tentang STEM, langkah-langkah kegiatan sebagai berikut. A. Merencanakan tempat penjelasan yang disepakati bersama, dan yang kedua penjelasan dan pengertian tentang STEM, dan yang ketiga diskusi dan tanya jawab. Untuk tahap yang kedua, tahap simulasi tentang STEM, langkah-langkah kegiatannya dibagi menjadi 4, yaitu sesi pertama mengenai bangun ruang, dan yang kedua mengenai volume dan kubus, dan yang ketiga mengenai tuas atau pesawat sederhana, dan yang keempat yaitu problem solving. Berdasarkan pengabdian selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat berlangsung, diperoleh beberapa hasil. Yang pertama, para peserta menunjukkan perhatian yang sangat tinggi, dan yang kedua, para peserta menunjukkan reaksi yang positif, dan yang ketiga, para peserta aktif bertanya, dan yang keempat, para peserta terlihat kompak dan menjalin kerjasama yang sangat maksimal. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, diperoleh kesimpulan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pada guru nantinya, meningkatkan semangat guru-guru pada SDN Cilsung 1 dan 2 Kabupaten Bandung untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para siswa atau peserta didik nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Berliana Putri Nandini dengan NIM 210404045. Jadi di sini saya akan membahas kajian tentang analisis perkembangan sosial siswa sekolah dasar. Jadi artikel ini diterbitkan oleh Ipung Purwati, Murfidah Dwi Wulandari, dan Darsinah pada tahun 2022. Adapun kajian jurnal ini membahas tentang pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Keberadaan sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia. Manfaat dapat dirasakan terutama untuk pengembangan peserta didik. Perkembangan dapat diartikan sebagai proses dalam menuju tingkat integritas yang jauh lebih tinggi sehingga menghasilkan struktur tingkah laku yang lebih baik. Menurut Tisyana et al. Pada 2019. Salah satu aspek perkembangan yang paling penting dalam penentuan kesuksesan peserta didik adalah perkembangan sosial menurut Maria dan Malina 2018. Mengartikan perkembangan sosial sebagai kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik dalam berinteraksi menurut Kava et al. 2021 menjelaskan mengenai perkembangan sosial yaitu pencapaian peserta didik dalam integrasi sosialnya dan dalam bergaul, beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan mampu menyesuaikan diri terhadap norma-norma yang berlaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan sosial merupakan kemampuan yang dimiliki peserta didik dalam hal berinteraksi, bergaul, dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar serta menyesuaikan diri terhadap norma yang berlaku. Perkembangan sosial dapat dikembangkan melalui kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah dengan disesuaikan kurikulum saat ini, menurut Nurmaya et al. 2022. Rendahnya pemahaman guru terhadap pola perkembangan sosial anak dibuktikan dengan kurangnya penanaman rasa peduli antara siswa di sekolah. Guru kurang mampu menumbuhkan komunikasi antar siswa dan guru, kurangnya mampu menanamkan kemampuan kerjasama antar siswa.
Selanjutnya, dalam jurnal ini menggunakan dua metode. Yang pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan maknai secara mendalam tentang perkembangan sosial di sekolah dasar. Yang kedua, dilakukan dengan wawancara dan pengamatan. Selanjutnya, hasil pembahasan. Yang pertama, hakikat perkembangan sosial anak di sekolah dasar. Aspek kualitas terdiri atas psikis dan motorik manusia. Perkembangan pada manusia tidak dapat diukur secara jelas namun dapat dirasakan menurut Khairon 2018. Perkembangan setiap manusia dipengaruhi oleh timbal balik dan kerjasama. Selanjutnya, potensial hereditas dengan faktor lingkungan. Salah satu aspek perkembangan yang paling penting dalam menentukan kesuksesan manusia yaitu perkembangan sosial. Perkembangan sosial didefinisikan sebagai proses penyampaian atau penyesuaian diri dengan adat, tradisi, moral, serta norma-norma yang berlaku di dalam suatu kelompok menurut Arid et al. 2017. Selanjutnya, menurut Kava et al. Dan Dewi et al. Berpendapat yang sama bahwa perkembangan sosial anak sekolah dasar mulai ada perluasan hubungan yaitu bukan hanya dengan keluarga melainkan dengan teman sebaya. Dan anak juga mulai mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya, perkembangan sosial DSD swasta paripurna swakarsa. Perkembangan sosial yang terjadi pada siswa sekolah dasar dapat diamati melalui hubungan internasional dan intrapersonal. Salah satu lingkungan yang memiliki peran dalam perkembangan sosial anak yaitu lingkungan sekolah. Menurut Sugiarti 2019 bahwa guru berkewajiban menjadi fasilitator dalam menghadapi setiap perkembangan yang dilalui oleh peserta didik. Dengan demikian, guru dituntut mampu dalam mengembangkan segala aspek pendidikan terutama dalam hal perkembangan sosial anak di sekolah dasar. Selanjutnya, usia peserta didik kelas rendah berada pada rentan usia 7-9 tahun, sedangkan kelas tinggi berada pada rentan usia 10-12 tahun. Beberapa karakteristik sosial pada jenjang sekolah dasar kelas rendah yaitu yang pertama, keinginan terhadap hal-hal yang bersifat drama. Yang kedua, berhayal dan suka meniru orang lain. Yang ketiga, gemar terhadap keadaan alam sekitar. Yang keempat, memiliki kesenangan dalam hal cerita. Yang kelima, bersifat pemberani. Dan yang terakhir, senang mendapat pujian dari orang lain. Pada jenjang kelas tinggi, memiliki sifat yaitu yang pertama, tidak menyukai hal yang bersifat drama. Yang kedua, gemar pada lingkungan sosial. Yang ketiga, senang pada cerita yang berada pada lingkungan sosial. Dan yang terakhir, bersifat pemberani namun masih menggunakan logika. Selanjutnya, perkembangan sosial peserta didik jenjang sekolah dasar dapat dibentuk melalui beberapa cara, yaitu melatih tanggung jawab, belajar bersaing dalam kegiatan positif dengan orang lain. Yang ketiga, berperilaku sosial yang baik dengan orang sekitar. Yang keempat, berlatih dalam hal kerjasama dengan orang sekitar. Yang kelima, belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang keenam, belajar dalam hal berbagai rasa dengan orang lain. Dan yang terakhir, bersikap sportif dalam berbagai hal. Selanjutnya, aspek sosial anak kurang mampu dimaksimalkan dengan baik berdasarkan hasil pengamatan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa permasalahan sosial anak. Antara lain, yang pertama, peserta didik masih enggan dalam kegiatan kerja kelompok. Yang kedua, peserta didik masih sering memilih teman. Yang ketiga, masih ada peserta didik yang dikucilkan. Yang keempat, peserta didik hanya mau bekerja kelompok dengan teman yang akrab. Yang kelima, peserta didik belum mampu mengungkapkan dan berbagi rasa dengan teman sebayanya. Dan yang terakhir, peserta didik belum mampu bertanggung jawab akan kewajibannya.
Dari artikel yang sudah saya bahas adalah pada aspek perkembangan sosial yang terjadi pada siswa sekolah dasar dapat diamati melalui hubungan interpersonal dan intrapersonal. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil diantaranya yang pertama, peserta didik masih enggan dalam kegiatan belajar kelompok. Yang kedua, peserta didik masih sering memilih-milih teman, masih ada peserta didik yang dikucilkan. Yang keempat, peserta didik hanya mau bekerja kelompok dengan teman yang akrab. Yang kelima, peserta didik belum mampu mengungkapkan dan berbagi rasa dengan teman sebayanya. Yang keenam, peserta didik belum mampu bertanggung jawab akan kewajibannya. Dan berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, penelitian saran alternatif sebagai referensi pihak sekolah yaitu yang pertama, guru sebaiknya sering melakukan kegiatan kerja kelompok agar siswa bisa saling mengenal. Yang kedua, sebaiknya guru lebih memahami karakteristik masing-masing siswa agar tidak ada siswa yang merasa dikucilkan. Dan yang terakhir, sebaiknya pihak sekolah mengadakan program pembelajaran yang dapat memaksimalkan perkembangan sosial pada peserta didik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.